Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Sahitya Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1909687. Saya berada di kelompok 12 bersama dengan Lewis Stefanus Aliat dengan nomor induk mahasiswa 1904596. Di sini kami melakukan praktikum pemisahan komponen warna dalam bubuk minuman ringan berwarna dengan menggunakan teknik kromatografi kertas. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari praktikum pemurnian dan identifikasi senyawa organik. Tujuan dari praktikum yang kita lakukan yaitu untuk memisahkan dan mengetahui RF dari pewarna dalam campuran bubuk minuman ringan. Dasar teori. Pewarna digunakan dalam makanan yang mengalami proses terlebih dahulu untuk menambahkan daya tarik mata. Dalam eksperimen kali ini digunakan metode kromatografi kertas naik atau ascending untuk memisahkan komponen warna yang digunakan untuk mewarnai campuran minuman ringan bubuk. Kromatografi kertas merupakan salah satu teknik pemisahan yang mirip dengan TLC, namun sebenarnya sangat dekat prinsipnya dengan ekstraksi. Kromatografi kertas merupakan teknik pemisahan fasa cair-cair dan bukan teknik pemisahan fasa padat cair seperti pada teknik TLC. Kromatografi kertas menggunakan efek kapilaritas untuk menaikkan pelarut atau fasa geraknya. Dalam kromatografi kertas, fasa diamnya adalah air yang terserap oleh selulosa pada kertas yang digunakan, dan pelarut yang digunakannya sebagai fasa gerak. Kromatografi kertas dapat digunakan untuk pemisahan pada senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran yang tinggi atau senyawa-senyawa yang merupakan senyawa polifungsi. Penggunaan kromatografi kertas yang paling umum adalah untuk pemisahan gula, asam amino, dan pigmen natural. Dalam kromatografi kertas, suatu data disebut RF atau retardation factor dapat dihitung dengan mengukur tidak pada tengah-tengah dari warna yang dipisahkan, melainkan dari ujung warna yang dihasilkan. RF atau retardation factor adalah rasio yang dihasilkan dari sebuah senyawa yang mengalami pemisahan. Dalam kromatografi kertas, rasio ini dihasilkan dari rasio antara jarak suatu senyawa bergerak dengan jarak pelarut bergerak. RF yaitu jarak suatu zat bergerak dibagi dengan jarak pelarut bergerak. Zat pewarna makanan banyak ditambahkan pada berbagai macam makanan olahan. Penggunaannya yang sangat luas dan perkembangan yang sangat cepat dalam industri makanan yang menjadikan titik awal diciptakannya zat organik pewarna sintetik. Penggunaan zat pewarna dalam makanan adalah dengan tujuan untuk yang pertama, membuat makanan menjadi lebih menarik. Yang kedua, untuk mengembalikan penampilan asli dari sebuah jenis makanan. Yang ketiga, untuk membedakan rasa dengan lebih mudah. Dan yang keempat, untuk memberikan warna pada makanan yang memang tidak berwarna. Penggunaan zat pewarna sintetik yang meluas pada industri makanan merupakan suatu alternatif dari keterbatasan pigmen warna yang dapat dihasilkan dari bahan alam. Zat pewarna sintetik luas digunakan karena mudah dihasilkan, stabil secara kimia, lebih murah, dan dapat memberikan sifat warna yang lebih baik dibandingkan dengan pewarna natural. Berikut tabel 1 zat pewarna sintetik. Beberapa zat pewarna sintetik yang biasa digunakan dalam industri makanan terlampir. Gambar 1 merupakan struktur beberapa zat pewarna sintetik. Nah, dari struktur yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa zat pewarna makanan memiliki struktur yang beragam, gugus fungsi, dan dapat merupakan senyawa-senyawa polifungsi. Hal ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar bahwa pigmen zat pewarna yang digunakan dalam makanan dapat dianalisis secara kualitatif dengan kromatografi kertas. Tidak juga menutup kemungkinan kemudian bahwa senyawa-senyawa tersebut memiliki kepolaran yang tinggi, sehingga teknik kromatografi kertas dapat digunakan untuk menganalisis warna pada serbuk bubuk minuman ringan. Di sini merupakan komposisi sampel yang kami gunakan. Sampel yang kami gunakan memiliki komposisi yang sama dari seluruh varian rasa. Ada gula, pengatur keasaman, perisa sintetik, pemanis buatan, maltodextrin,
anti kempal, garam, penstabil nabati, dan pewarna sintetis. Di sini dari produk Just Juice yang strawberry memiliki pewarna sintetis yaitu karmoisin CI14720 yang merupakan warna merah pekat, kemudian PONCAU 4R CI16255 yang merupakan warna merah muda. Kemudian pada produk Just Juice rasa anggur, pewarna sintetis yang terkandung yaitu ada karmoisin CI14720 yang merupakan warna merah pekat dan juga biru berlian FCFCI 42090 yang merupakan warna biru muda. Kemudian pada Just Juice rasa jambu, pewarna sintetis yang terkandung hanya ada PONCAU 4R CI16255 yang merupakan warna merah muda. Kemudian pada produk Just Juice rasa jeruk, pewarna sintetis yang terkandung yaitu kuning FCFCI 15985 atau Sunset Yellow yang merupakan warna kuning pudar, kemudian tetragin CI19140 yang merupakan warna orange. Berikut kelarutan dari pewarna sintetis yang terkandung dalam produk Just Juice. Yang pertama ada karmoisin. Karmoisin ini memiliki kelarutan yang larut baik dalam air, larut sebagian dalam etanol, dan tidak dapat larut dalam minyak sayur atau vegetable oil. Nah, kemudian PONCAU 4R memiliki kelarutan 80 mg per mili dari air, kemudian 80 mg per mililiter dalam metil Kelosof dan 0,9 mg per mililiter dalam etanol. Kemudian ada biru berlian atau Brilliant Blue FCF ini memiliki kelarutan 30 mg per mililiter dalam air dan 3 mg per mililiter dalam etanol, 20 mg per mililiter dalam ethylene glycol monomethyl ether. Dia tidak larut dalam vegetable oils, memiliki pewarna yang merah. Tidak larut dalam vegetable oils, memiliki warna merah kekuningan pucat dalam asam sulfat pekat dan berubah menjadi hijau kebiruan ketika dia diencerkan. Kemudian selanjutnya ada kuning FCF atau Sunset Yellow memiliki kelarutan 20 gram per 100 ml dalam glycerol dan 19 gram per 100 ml dalam air dan 2,2 gram per 100 ml dalam propilen glikol. Dia larut sebagian dalam etanol. Kemudian tetragin ini memiliki kelarutan 20 gram per 100 ml dalam air, kemudian 8 gram per 100 ml dalam glycerol, 7 mg per 100 ml dalam propilen glikol, 0,8 mg per mili dalam etanol, dan 20 mg per mili dalam ethylene glycol monomethyl ether. Di sini, di tabel 2 ada klasifikasi dari zat pewarna sintetik. Pewarna sintetik yang terkandung dalam produk sampel yang kami gunakan masuk ke dalam klasifikasi AJO, artinya dia termasuk ke dalam pewarna sintetis yang merupakan water soluble atau larut dalam air menurut Ullmann. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lewi. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek kami. Yang pertama ada alat. Alat yang kami gunakan yaitu ada jarum, kertas saring, penggaris, gunting, pensil, penutup gelas, tabung reaksi, selotip, pengayak, dan gelas. Serta bahan-bahan yang kami gunakan dalam proyek atau praktikum kami yaitu ada etanol dengan komposisi 70%, etanol dengan komposisi 96%, air, dan asam asetat dengan komposisi 20%, serta bubuk minuman ringan merek Just Juice dengan varian anggur, jeruk, stroberi, dan jambu. Selanjutnya ada ilustrasi set alat yang kami gunakan terlampir. Untuk produk minuman yang kami gunakan yaitu adalah Just Juice yang diproduksi oleh PT Wings Food, dan varian yang kami gunakan yaitu varian jeruk, stroberi, anggur, dan jambu. Selanjutnya terlampir dokumentasi alat dan bahan dari kami. Selanjutnya ada prosedur percobaan.
Di sini prosedur percobaan kami terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama yaitu preparasi sampel dan kertas kromatografi. Pada langkah pertama, tahapan yang dilakukan pertama kali yaitu bubuk minuman ringan yang disiapkan sejumlah sampel dari jenis minuman bubuk Just Juice ke dalam gelas atau tabung reaksi yang berbeda. Kemudian diayak terlebih dahulu masing-masing sampel tersebut dan dilarutkan dengan beberapa mili air hingga menjadi larutan diaduk, sehingga didapatkan larutan sampel. Larutan sampel disiapkan wadah sampel persegi panjang atau dapat digunakan untuk tempat makan. Selanjutnya diteteskan 1 tetes masing-masing 4 buah sampel campuran larutan minuman yang telah dibuat dari tabung reaksi atau wadah pada tiap sudut dari wadah dengan pipet tetes. Selanjutnya, diidentifikasi atau dibedakan jenis sampelnya menurut variannya. Selanjutnya, disiapkan dan digunting kertas saring. Dibuat spot untuk diteteskan masing-masing jenis sampel dengan ditandai X atau bulatan oleh pensil. Selanjutnya diteteskan sedikit sampel dengan jarum pada setiap tanda X dengan ukuran kecil atau tidak melebihi 4 mm. Setelah itu, kertasnya dibiarkan mengering. Setelah mengering, didapatkan kertas kromatografi yang berisi sampel, siap dilakukan pemisahan. Selanjutnya ada langkah 2. Langkah 2 ini merupakan langkah preparasi fase gerak dan pemisahannya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan etanol di dalam gelas atau botol wadah, lalu dibuat larutan fase gerak 3 buah, yaitu etanol 70%, etanol 95%, dengan etanol 95% yang ditambahkan cuka atau asam asetat 20% sebanyak 2-3 tetes dalam gelas yang berbeda. Setelah disiapkan di dalam gelas, didapatkan ruang atau gelas kromatografi. Ruang atau gelas kromatografi ditempatkan setnya, fase gerak, dan ruang kromatografi pada tempat yang tidak akan terganggu. Lalu ditempatkan kertas kromatografi berisi sampel yang telah diset dan dispotting agar terendam sedikit bagian bawahnya pada seluruh gelas yang berisi komposisi fase gerak berbeda. Setelah itu dilakukan dengan cepat penempatan kertasnya agar pelarut yang naik seragam. Dan ditutup gelasnya dan dibiarkan terjadi elusi. Setelah elusi terjadi, didapatkan hasil pemisahan dari setiap varian sampel. Berikut ini ada dokumentasi dari langkah pertama, langkah 1, itu proses pengayakan sampel. Pengayakan sampel ini dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian besar atau spesies yang besar dari sampel agar terpisah atau memperkecil adanya interferensi dari gula atau bahan lainnya yang mungkin bukan menjadi bahan pewarna dalam sampel. Selanjutnya ada proses pelarutan sampel. Proses pelarutan sampel ini kami menggunakan air karena dari dasar teori yang kami dapatkan, pewarna-pewarna atau zat komponen warna yang ada dalam sampel kami merupakan zat pewarna yang larut dalam air atau water soluble. Selanjutnya ada proses spotting yang dilakukan. Berikut ini ada dokumentasinya. Selanjutnya ada proses pemisahan yang dilakukan. Dokumentasinya terlampir, dapat dilihat. Selanjutnya akan dimulai video.
Sepertinya ada masalah lebih. Saya tidak akan mencari pada sebelumnya. Baik, itu merupakan penayangan video yang mungkin nanti akan kami upload di YouTube channel kami. Selanjutnya, hasil percobaan yang terakhir dilakukan. Pada Lewi, saya persilahkan. Terima kasih. Di sini diperlihatkan ya hasil dari proyek yang dilakukan oleh Lewi pada pemisahan dengan alkohol atau etanol 95% atau 96 terlihat adanya 2 komponen warna pada varian jeruk. Namun untuk varian lain seperti anggur dan stroberi yang tidak terlihat terpisah. Namun untuk varian jeruk dan jambu memiliki kesesuaian komponen warna yang tertulis dalam komposisi sampel yang terdiri atas kuning FCF dan tartrazin. Selain itu, pada varian jambu jadi hanya satu komponen warna saja, yaitu CAU, yang memberikan kesesuaian komponen warna yang terpisahkan. Untuk varian anggur, terlihat bahwa komponen tidak terpisahkan. Hanya memberikan satu komponen warna saja, juga spotnya yang berbentuk oval dan cukup panjang yang memiliki tailing. Tailing ini dapat disebabkan karena adanya komponen warna yang ikut bergerak dengan fase geraknya, yang artinya interaksi yang terjadi antara komponen warna dengan fase gerak itu kurang kuat atau dapat juga memiliki daya polaritas yang sama. Selanjutnya, pada varian stroberi diperlihatkan terdapat
terdapat dua komponen warna yang terpisah, namun memiliki tailing dan diameter yang besar. Perlu diketahui hal ini terjadi karena diameter spot tersebut diakibatkan oleh adanya konsentrasi terlarut yang terlalu tinggi atau ketika di spottingnya terlalu tebal. Selain itu, pada hasil di etanol 95% terjadi overlapping. Overlapping ini karena komponen warna tidak terlalu kuat dengan fase gerak, sehingga terbawa. Lalu setelah terbawa, pemisahannya belum selesai, namun komponen warna lain telah mulai dipisahkan sehingga terjadi adanya overlapping. Selanjutnya untuk hasil dengan fase gerak etanol 95% yang ditambahkan asam asetat 20%, terlihat bahwa warna komponen yang hampir serupa, yang terlihat sedikit memudar, namun memiliki profil yang hampir serupa dengan pemisahan pada etanol 95%. Mana pada varian anggur tidak terjadi pemisahan komponen warna, namun untuk varian lain memiliki profil yang serupa meskipun profil tersebut memiliki tailing dan bentuk oval yang dikarenakan sama seperti pada etanol 95%. Warna yang pudar ini kemungkinannya larut dan menguap secara ketika fermentasi sedang dilakukan, sehingga warna yang dihasilkan menjadi pudar dan pucat. Selanjutnya, untuk berbeda pada varian anggur dan jeruk. Seluruh komponen warna di bawah mengelusi oleh fase gerak dan tidak meninggalkan warna pada spotting untuk memulai elusinya. Dapat terlihat bahwa warna pada fase gerak etanol 20% pada varian anggur dan jeruk tidak meninggalkan bekas spotting pada titik spotting. Meskipun pada varian anggur ini tetap tidak terjadi pemisahan, pada varian jeruk terlihat terdapat dua komponen warna yang terpisah, juga pada stroberi yang terpisah menjadi dua komponen warna, sehingga memiliki kesesuaian dengan komposisi yang telah dicantumkan. Untuk komponen warna jambu juga tidak memberikan komponen warna yang melebihi dari komposisi yang tertulis dalam sampelnya. Sehingga pemisahannya memiliki komponen warna yang sesuai. Pada pemisahan menggunakan fase gerak etanol 70%, tidak terjadi spot yang terlalu besar pada saat elusi telah selesai. Tailing juga tidak terlalu panjang, karena jika dibandingkan dengan counter fase gerak lainnya, hal ini dapat terjadi karena pelarut etanol 70% memiliki komposisi air yang paling tinggi. Sebagaimana kita tahu, air merupakan senyawa yang sangat polar, sehingga dengan komposisi air dengan komposisi air yang tinggi dapat memperbesar kepolaran, sehingga elusi dan interaksi menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan pemisahan lebih baik jika dibandingkan dengan fase gerak lainnya. Pemisahan komponen lain juga dapat diakibatkan oleh banyaknya komponen atau zat lain yang terkandung dalam sampel yang tertulis di dalam komposisi yang dapat menjadi interferensi bagi sampel, sehingga zat warna yang di spotting memiliki profil yang kurang baik. Hal ini dapat diatasi mungkin untuk ekstrak pewarna yang dapat dilakukan berbagai teknik untuk mengekstraksi warnanya sehingga dihasilkan warna yang lebih murni tanpa terlalu banyaknya gangguan dari komposisi lain.
selanjutnya akan untuk hasil kedua dari rekan saya, dipersilakan. Yang berikut merupakan hasil dari praktikum saya. Nah, pada seluruh fase gerak itu terjadi pemisahan warna kecuali pada varian yang anggur. Nah, pada sampel anggur, warna yang dihasilkan yaitu warna karmoisin dan biru berlian pada fase gerak alkohol 70%, sesuai pada komposisi yang tertera pada label produk. Namun, pada fase gerak lain tidak terjadi pemisahan warna pada sampel anggur ini. Nah, pada sampel jeruk yang dihasilkan yaitu warna kuning, pucat, dan orange. Hal ini sesuai dengan komposisi yang tertera pada label produk, bahwa produk ini mengandung pewarna sintetis dari kuning FCF dan tartrazin, dan pemisahan ini terjadi pada seluruh fase gerak yang digunakan. Pada sampel jambu, warna yang muncul hanya satu warna, yaitu warna merah muda, karena pewarna sintetis yang digunakan yang terkandung hanya warna merah muda atau Ponceau sesuai pada label produk. Pada sampel stroberi terdapat dua warna yang terpisah, yaitu warna merah tua dan merah muda di bagian yang lebih atas, sesuai pada label produk bahwa ia menggunakan pewarna sintesis dari karmoisin dan Ponceau. Nah, pada fase gerak alkohol 70% terlihat warna-warna yang mengalir cukup jauh dari garis dasar. Nah, hal ini disebabkan karena kepolaran senyawa dengan elemen yang semakin dekat. Hal ini terjadi pada seluruh sampel, baik anggur, jeruk, jambu, maupun stroberi. Nah, pada sampel jeruk dan stroberi masih terdapat sampel yang tidak atau sampel yang masih tertinggal di spotting. Hal ini tuh dapat disebabkan karena warna yang ditotolkan atau sampel yang ditotolkan itu terlalu pekat atau terdapat zat lain yang terkandung dalam sampel atau fase gerak kurang berinteraksi dengan sampel. Nah, di sini bagian pemisahan yang anggur, jeruk, jambu, dan stroberi terpisah semua warnanya. Namun pada anggur dan jeruk ini spottingnya, elemennya agak melebar. Itu bisa disebabkan karena waktu spotting itu terlalu pekat. Nah, pada alkohol 95% ini, tidak semua sampel mengalami perpisahan warna, yaitu yang anggur dia tidak terpisah, hanya mengeluarkan warna ungu saja. Nah, pada rasa lain terpisah walaupun warna yang dihasilkan ada tail. Nah, pada seluruh sampel ini masih terdapat sampel yang tertahan pada garis dasar. Hal ini tuh disebabkan karena kemungkinan ada zat lain yang terkandung dalam sampel atau ada kandungan dalam sampel yang tidak berinteraksi dengan baik dengan fase gerak. Mengingat juga bahwa kelaratan pewarna sintesis ini pada etanol tidak begitu besar. Nah, hal ini terjadi pada pemisahan dengan fase gerak 95%, yaitu adanya overlapping warna yang keluar pada sampel rasa jeruk. Seperti yang saya garisi pada PowerPoint. Nah, pada fase gerak alkohol 95% dengan cuka 20% 2-3 tetes ini didapatkan hasil yang paling kanan. Nah, sampel dari anggur dan jeruk itu tidak ada yang tertahan pada garis dasar, namun elemennya membentuk tailing atau oval pada seluruh elemen. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan karena komponennya ikut bergerak bersamaan dengan fase geraknya, mirip-mirip dengan alkohol yang 95%, yang artinya reaksi yang terjadi kurang kuat atau dapat juga karena memiliki daya polaritas yang sama. Adanya warna yang saling berdampingan seperti pada anggur dan jeruk itu warnanya sangat berdempetan disebabkan karena penotolan sampel yang terlalu pekat. Pada sampel jambu dan stroberi, elemen yang terjadi sama kasusnya dengan pada yang ada pada alkohol 95% tanpa tambahan cuka. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Silahkan Lewi.
Maaf, mungkin ada gangguan koneksi. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, baik. Untuk kesimpulan, pemisahan komponen warna dalam minuman ringan berwarna dijelaskan seperti di atas, seperti yang telah kami jelaskan. Komponen warna dapat dipisahkan dengan yang paling baik adalah dengan fase gerak etanol 70% jika dibandingkan dengan fase gerak lain yang digunakan. Hal ini karena etanol 70% memiliki komposisi air yang lebih besar, sehingga memperbesar kepolaran dan memperpendek tailing. Selain itu, memperbesar juga daya interaksi bagi fase gerak dengan komponen warnanya. Namun, untuk retardation factor atau RF tidak dapat ditentukan karena adanya komponen warna yang memudar atau hilang dan terjadinya overlapping serta tailing yang akan memberikan nilai retardation factor atau RF yang kurang baik, sehingga RF akan sulit ditentukan. Selanjutnya, untuk saran kami bagi peneliti atau praktikan lain yang akan melakukan proyek ini, dapat menggunakan variasi fase gerak lain yang mungkin lebih sesuai atau mungkin jauh lebih baik. Selain itu, saran kami yang lain yaitu dapat juga menggunakan variasi teknik lain dalam mengekstrak atau memperoleh warna dari sampel, sehingga interferensi atau gangguan dari komposisi lain yang dapat mengganggu zat warna dapat dipisahkan dan didapatkan komponen warna sampel yang lebih murni atau lebih baik, jauh dari gangguan. Sekian. Untuk selanjutnya ini ada referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kami sudah mengupayakan presentasi ini. Untuk saran dan pertanyaan bisa dikirim ke kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.